Namaku Yuli. Orang-orang memanggilku Miss Yuli karena aku terbiasa bekerja dengan banyak karyawan di dunia perhotelan. Tapi di rumah kecil ini, aku hanya ingin dipanggil Yuli saja. Aku ingin hidup sederhana bersama keluarga baruku. Itulah alasan aku meninggalkan kehidupan kota dan datang ke rumah Eko. Pagi itu aku duduk di ruang tamu sambil menata bantal. Sudah 3 minggu aku tinggal di rumah ini. Sejauh ini semuanya baik-baik saja. Eko selalu memperlakukanku dengan hangat. Ia tidak pernah membuatku merasa seperti orang asing. Setiap pagi ia membuat teh dan meletakkannya di meja dekatku. Hari ini pun begitu. Tehnya masih panas, katanya sambil duduk di sebelahku. Aku tersenyum. Terima kasih, Mas. Kami tidak banyak bicara. Aku merasa nyaman dengan suasana tenang seperti ini. Tidak ada suara pegawai, tidak ada rapat. Hanya suara angin dari jendela, sesuatu yang jarang kudengar saat tinggal di hotel milikku. Mega, anak Eko, masih berada di kamarnya. Ia remaja yang sibuk dengan sekolah dan teman-temannya. Selama 3 minggu ini, ia belum banyak bicara denganku. Tapi ia sopan, meski terlihat menjaga jarak. Itu wajar. Aku baru mengenal keluarga ini. Saat aku sedang menyapu halaman, Eko datang mendekat dan memegang tanganku sebentar. Sentuhannya lembut, membuatku merasa diterima. Sudah kubilang, biar aku saja yang melakukan itu, katanya. Aku menggeleng pelan. Aku senang melakukannya. Aku mau belajar menjalani hidup sederhana. Eko tertawa ringan. Kalau kamu senang, aku juga senang. Sempat ada momen kami saling menatap. Namun ketika suasana mulai terasa terlalu dekat, aku langsung kembali menyapu. Kami sama-sama tertawa kecil untuk meredakan suasana. Siang itu Mega akhirnya keluar dari kamarnya. Ia baru pulang dari sekolah. Aku menyapanya. Mega, kamu lapar? Ibu masak sup ayam. Ia menatapku sebentar. Nggak usah repot. Aku makan di sekolah. Aku mengangguk. Bukan jawaban yang hangat, tapi tidak kasar. Aku menghargainya. Mega langsung masuk ke kamarnya lagi. Aku sempat melihat wajahnya yang penuh rasa ingin tahu. Seolah ia ingin bertanya banyak hal tetapi menahannya. Sore hari, aku dan Eko duduk di teras. Kami sering menghabiskan waktu seperti ini. Hanya ngobrol ringan tentang kegiatan sehari-hari. Tidak ada yang berat. Aku suka itu. Aku senang kamu betah di sini, kata Eko. Aku ingin rumah ini jadi tempatku beristirahat, jawabku jujur. Eko tersenyum dan menyentuh bahuku. Aku akan berusaha membuatmu selalu nyaman. Ada jeda beberapa detik, lalu Eko seolah ingin memelukku. Saat suasana hampir mengarah ke situ, aku berdiri dan berkata, ayo kita lihat tanaman tomatmu. Kemarin belum sempat. Eko tertawa malu dan ikut berdiri. Iya, ayo. Kami berjalan ke halaman samping. Aku merasa ini awal yang baik. Meski Mega masih menjaga jarak, aku yakin suatu hari ia akan mengenalku lebih dalam. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin semuanya berjalan wajar. Di malam hari, saat aku menutup jendela, aku melihat Mega sedang menatap dari jauh. Aku tersenyum pelan. Ia langsung mengalihkan pandangan dan masuk ke kamarnya. Aku tidak tersinggung. Ia hanya butuh waktu. Hari ini terasa sederhana, tetapi bagiku, ini adalah langkah pertama menuju kehidupan baru yang kuimpikan. Tenang, hangat, dan apa adanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi untuk saat ini, semua masih baik-baik saja. Sudah hampir 1 bulan aku tinggal di rumah ini. Setiap hari aku mencoba mendekatkan diri pada Mega tanpa memaksanya. Aku tahu ia butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehadiranku. Pagi itu aku bangun lebih awal. Aku menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang, telur, dan susu hangat. Eko sedang mandi, jadi aku sendirian di dapur ketika Mega keluar dari kamarnya. Ia berhenti di ambang pintu, memandangi meja makan. Ayah belum bangun ya? Sudah, lagi mandi, jawabku sambil menyuguhkan roti di hadapannya.
Aku buatkan sarapan. Kalau mau, silakan. Mega duduk dengan hati-hati, seperti takut salah gerak. Ia menatap piring itu lama sebelum akhirnya berkata, "Aku biasanya cuma bawa bekal roti. Tapi ya sudah, aku coba." Aku tersenyum. Ini pertama kalinya ia mau makan masakanku. Kami makan dalam diam. Suasana tidak canggung, hanya tenang. Aku tidak berusaha memulai obrolan panjang. Aku tahu remaja seperti Mega tidak suka ditanya terlalu banyak. Saat ia selesai makan, ia berdiri dan berkata pelan, "Terima kasih." Itu dua kata yang terdengar kecil, tapi bagiku sangat berarti. Siang hari, saat Eko bekerja, aku membersihkan ruang tengah. Tiba-tiba Mega muncul di depan pintu, membawa bukunya. "Ibu Miss Yuli," katanya. "Aku boleh belajar di sini?" Aku terkejut karena biasanya ia belajar di kamar. "Tentu boleh. Kamu mau aku temani?" Mega menggeleng. "Nggak usah. Aku cuma nggak mau sendirian di kamar. Panas." Ia duduk di sofa dan langsung membuka bukunya. Aku melanjutkan pekerjaanku sambil sesekali meliriknya. Rasanya menyenangkan melihat ia mulai mau berada di ruangan yang sama denganku tanpa gelisah. Setelah setengah jam, ia bertanya, "Miss Yuli kerja di mana dulu?" Pertanyaan sederhana, tapi cukup mengejutkan. "Dulu aku bekerja di bidang perhotelan," jawabku jujur tanpa menyebut detail soal kekayaanku. "Sekarang aku ingin istirahat dulu." Mega mengangguk tanpa curiga. "Pantas kamu rapi terus." Aku tertawa kecil. Sudah kebiasaan. Untuk pertama kalinya, Mega ikut tertawa. Tidak lebar, tapi jelas ada. Sore itu, aku memasak mie goreng kesukaan Eko. Saat Eko pulang, ia menatapku sambil tersenyum. Ia memegang tanganku sebentar, lalu mencium punggung tanganku dengan lembut. "Masakan istrimu wangi sekali," katanya sambil tertawa. Aku menepuk lengannya pelan. "Ayo makan dulu." Mega ikut duduk. Kami bertiga makan bersama untuk pertama kalinya tanpa suasana tegang. Eko tampak senang sekali. "Gimana sekolahmu, Mega?" tanya Eko. "Baik," jawab Mega. "Tadi aku belajar di ruang tengah, kok, sama Bu Yuli." Aku menatap Mega sebentar. Ia memanggilku, "Bu." Tidak panjang, tetapi tetap terasa istimewa. Eko menatapku dan tersenyum bangga. Aku hanya membalas senyumnya. Setelah makan malam, Eko mengajakku duduk di teras. Ia menggenggam tanganku, dan kami menikmati angin sore. Ketika ia sedikit mendekat seolah ingin memelukku, aku berdiri dan bilang, "Aku mau lihat cucian dulu." Kami berdua tertawa karena situasi itu sudah sering terjadi. Malamnya, ketika aku hendak ke kamar, Mega memanggilku pelan. "Bu Yuli." Aku menoleh. "Ya?" Mega menatapku ragu, seolah masih mencari keberanian. Makasih ya. Hari ini aku nyaman." Aku tersenyum lebar, lebih besar daripada yang kusadari. "Aku juga nyaman, Mega. Terima kasih sudah mau mencoba dekat denganku." Ia tidak menjawab, tapi ia masuk ke kamarnya dengan ekspresi tenang. Hari ini terasa hangat. Tidak ada drama. Tidak ada pertengkaran. Hanya 3 orang yang berusaha menjadi keluarga. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi hari-hari kecil seperti ini membuatku yakin bahwa aku sudah berada di jalan yang benar. Pagi ini aku bangun dengan perasaan ringan. Rumah kecil ini mulai terasa seperti tempatku pulang. Setelah mandi, aku ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Hari ini aku membuat bubur ayam sederhana. Eko keluar sambil mengucek mata. "Wah, baunya enak sekali," katanya sambil duduk di kursi dapur. Aku tersenyum. "Coba dulu, jangan cuma dipuji baunya." Eko tertawa dan mulai makan. Ia memegang tanganku sebentar, lalu melepasnya lagi begitu Mega muncul di pintu. Mega berdiri sambil membawa tas sekolah. "Pagi," katanya pelan. "Pagi, Mega. Mau sarapan?"
Bubur ayam, jawabku. Mega mendekat sedikit, melihat mangkuk bubur. Boleh, tapi sedikit saja. Aku menyiapkan mangkuk untuknya, dan ia duduk bersisian dengan Eko. Suasana meja makan terasa lebih natural dibanding minggu-minggu pertama aku tinggal di rumah ini. Saat makan, Mega bertanya, "Bu, biasanya kamu masak tiap pagi ya?" "Kalau sempat, iya," jawabku. "Aku suka suasana pagi." Mega mengangguk. "Aku suka buburnya." Kalimat itu sederhana, tapi aku merasakannya sebagai perkembangan besar. Setelah Mega berangkat ke sekolah, Eko mengajakku ke pasar. Kami jarang pergi bersama seperti ini. Rumah Eko berada di daerah yang cukup tenang, jadi pasar tradisional tidak jauh. Kami berjalan beriringan. Sesekali Eko menggenggam tanganku. Aku membalasnya. Ada momen ketika ia menarikku lebih dekat, tetapi suasananya mulai mengarah terlalu hangat, jadi aku melepas genggamannya dan pura-pura memperhatikan sayuran. Eko tertawa pelan. "Kamu selalu begitu ya?" "Aku cuma canggung kalau di tempat umum," jawabku jujur. Kami berbelanja beberapa bahan masakan, lalu pulang sambil membawa 2 kantong plastik. Siang hari, ketika aku sedang menjemur pakaian, Mega pulang sekolah. Ia tampak lelah, tapi tidak marah atau kesal. "Mega, mau minum?" tanyaku. Ia mengangguk. "Boleh." Aku membawakannya segelas teh dingin. Ia meminumnya sambil duduk di sofa. Aku ikut duduk di kursi seberang, tidak terlalu dekat. "Bu, tadi di sekolah aku cerita soal bubur yang kamu buat," katanya tiba-tiba. "Oh ya?" Aku tersenyum. "Terus temanmu bilang apa?" "Mereka bilang enak kalau punya ibu yang suka masak," jawabnya. Aku terdiam beberapa detik. Kata, "Ibu," itu keluar begitu saja dari mulut Mega tanpa ia sadari. Ia tidak menarik kembali ucapannya. Itu membuat hatiku hangat. Mega kemudian berkata, "Bu, besok aku ada tugas kelompok. Boleh nggak temanku belajar di sini?" "Boleh, tentu boleh." Aku senang ia mulai merasa rumah ini nyaman untuknya. Sore menjelang malam, Eko pulang dari bengkel tempat ia bekerja. Ia masuk rumah sambil tersenyum lebar. "Kok rumah kelihatan lebih cerah ya?" katanya sambil melirikku dan Mega bergantian. Mega pura-pura sibuk dengan bukunya. Aku hanya tersenyum. Setelah makan malam, aku dan Eko duduk berdua di ruang tengah. Televisi menyala, tapi kami tidak benar-benar menonton. Eko menggenggam tanganku seperti biasa. "Aku bahagia kamu ada di sini," katanya. "Aku juga bahagia," jawabku. Ia bergerak sedikit mendekat, seolah ingin memelukku. Tapi sebelum itu terjadi, aku langsung berdiri dan berkata, "Aku mau ambil selimut di kamar. Dingin." Eko tertawa. Iya, aku paham." Kami berdua tertawa sama-sama. Momen itu ringan dan menyenangkan. Malam menjelang tidur, aku melihat Mega keluar dari kamarnya untuk mengambil air minum. Ia menatapku sebentar. "Bu Yuli, makasih ya untuk hari ini," katanya lirih. Aku tersenyum. "Sama-sama, Mega. Semoga kamu istirahatnya nyenyak." Ia mengangguk dan kembali ke kamarnya. Hari ini tidak ada kejadian besar, tidak ada ketegangan. Semuanya berjalan lancar dan damai. Tapi justru hari seperti inilah yang membuatku yakin bahwa keluarga kecil ini bisa berkembang menjadi keluarga yang sesungguhnya. Aku tidak tahu masalah seperti apa yang akan datang nanti, tapi setidaknya untuk sekarang, hidupku berjalan baik. Semuanya terasa tenang. Pagi ini sebenarnya berjalan normal. Aku menyiapkan sarapan, Eko bersiap bekerja, dan Mega sedang mencari buku matematika yang entah tertinggal di mana. Tidak ada yang terasa aneh sampai Mega pulang sekolah siang harinya dengan wajah tegang. Ia meletakkan tasnya di sofa dengan sedikit lebih keras dari biasanya. Aku mendekat perlahan. "Mega, ada apa?" Mega tidak menjawab. Ia hanya membuka ponselnya dan menunjukkan layar kepadaku. Di salah satu grup sekolahnya, ada pesan berantai yang berisi kalimat,
Ibunya Mega cuma numpang hidup. Katanya miskin tapi pura-pura kaya. Aku membacanya tanpa suara. Pesannya pendek, tapi niatnya jelas. Seseorang sedang menyebarkan gosip tentangku. Aku nggak ngerti kenapa mereka kirim ini, kata Mega. Suaranya bergetar sedikit, bukan marah, tapi bingung. Aku menarik napas pelan. Mega, tidak apa-apa. Orang bisa bilang apa saja. Tapi mereka bilang ini dari tetangga dekat. Katanya kamu cuma ikut ayah karena ayah baik dan bisa menanggung hidup kamu. Aku terdiam sebentar. Tidak karena tersinggung, tapi karena aku tidak menyangka gosip itu muncul secepat ini. Padahal aku selalu menjaga privasiku. Tidak ada satupun tetangga yang tahu bahwa aku sebenarnya memiliki hotel besar di Jawa Timur. Selama tinggal di sini, aku benar-benar hidup sederhana. Mega menatapku dengan campuran ragu dan penasaran. Bu, bener nggak? Aku duduk di sampingnya, menjaga jarak agar ia tidak merasa tertekan. Mega, ibu datang ke rumah ini karena ibu sayang sama ayahmu. Bukan karena uang. Ibu punya cukup untuk hidup. Ibu memilih hidup lebih sederhana. Ia mengangguk kecil, tapi aku tahu ia belum sepenuhnya yakin. Sore hari, Eko pulang lebih cepat. Mega langsung menyerahkan ponselnya pada Eko. Ia ingin ayahnya tahu soal gosip itu. Eko membaca pesan itu dan wajahnya langsung berubah serius. Siapa yang mulai ini? Tanya Eko. Aku nggak tahu, yah. Tapi sudah ramai, jawab Mega. Eko menatapku. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk. Aku tidak apa-apa. Ini hanya pesan. Tapi aku tahu, raut wajah Eko menunjukkan ia khawatir. Ia memegang tanganku sebentar, lalu melepaskannya begitu Mega melihat. Kita hadapi bersama, katanya. Aku tersenyum. Tentu. Malamnya, aku berdiri di dapur untuk menyiapkan makan malam. Mega tiba-tiba datang dan berdiri di dekatku. Bu, maaf ya. Kenapa minta maaf? Tanyaku. Karena teman-temanku ngomong gitu. Mereka bilang kamu cuma menumpang. Aku menatapnya lembut. Mega, itu bukan salahmu. Tapi, aku jadi kepikiran. Aku nggak tahu kamu sebenarnya siapa. Kamu tiba-tiba datang, terus tinggal dengan kami. Aku mikir, mungkin teman-temanku benar. Aku tahu Mega sedang jujur. Ia tidak bermaksud menyakiti. Ia hanya bingung, wajar untuk seorang remaja. Mega, kataku pelan, kamu boleh tanya apapun tentang ibu. Kamu boleh ragu. Ibu tidak marah. Mega tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menggenggam ujung bajunya. Saat makan malam, suasana sedikit tegang. Mega makan pelan. Eko beberapa kali menatapku dengan khawatir. Ia tidak suka gosip itu, dan aku tahu ia merasa tidak bisa melindungiku dari omongan orang. Setelah makan, Eko duduk di teras dan aku ikut menyusul. Ia menggenggam tanganku tanpa berkata apa-apa. Aku tahu ia sedang berusaha menenangkan diri. Aku takut kamu tersinggung, katanya akhirnya. Aku tidak tersinggung, jawabku. Aku hanya khawatir Mega jadi ikut bingung. Eko mengangguk. Aku ingin semua orang tahu kamu orang baik. Tapi kalau aku bilang sendiri, mereka tidak akan percaya. Aku menatapnya lembut. Tidak apa-apa. Kebenaran lama-lama kelihatan. Ia mendekat seolah ingin memelukku, tapi sebelum itu terjadi aku berdiri dan berkata, ayo masuk. Udara mulai dingin. Kami berjalan masuk bersama. Eko tertawa kecil, mungkin karena momen kami selalu berhenti di tengah. Malam menjelang tidur, aku duduk di kamar sambil memikirkan gosip itu. Ini baru awal. Aku bisa merasakan bahwa kehidupan tenang yang kuimpikan mungkin tidak akan berjalan sebaik yang kupikir. Tapi aku tidak ingin menyerah. Aku ingin keluarga ini bertahan. Sebelum aku mematikan lampu, Mega mengetuk pintu kamar. Bu. Aku menoleh. Ya, Mega. Ia ragu beberapa detik sebelum berkata, aku cuma mau bilang, aku belum percaya gosip itu. Tapi aku juga belum paham semuanya.
Aku tersenyum pelan. Tidak apa-apa. Kita jalan pelan-pelan. Mega mengangguk, lalu pergi ke kamarnya. Konflik pertama telah muncul. Dan aku tahu ini baru permulaan. Gosip semakin menyebar. Seminggu setelah pesan itu, beberapa anak sekolah Mega mulai bertanya ke rumah tentang ibu baru ini. Ada yang bertanya halnya biasa, ada yang menyindir tanpa sadar. Aku bisa merasakan Mega semakin menutup diri. Ia pulang lebih larut, lebih banyak mengurung diri di kamar, dan jawabannya singkat. Aku duduk di meja makan sambil memegang cangkir teh. Eko menatapku. "Kamu capek?" tanyanya. "Aku tidak apa-apa," jawabku. "Sebenarnya lelah. Bukan karena pekerjaan, tapi karena hati yang harus menahan semua pandangan dan prasangka. Aku ingin sekali memberi penjelasan panjang lebar, tapi aku tahu penjelasan tidak akan langsung merubah pikiran orang. Aku membuat keputusan. Aku menetapkan satu tujuan yang jelas, memenangkan kepercayaan Mega tanpa harus membuka seluruh hidupku. Aku tidak ingin identitasku sebagai pemilik hotel besar menjadi alasan Mega percaya atau tidak percaya. Aku ingin ia melihat aku sebagai manusia yang sabar dan tulus. Untuk mencapai itu, aku menyiapkan rencana kecil. Pertama, aku akan lebih banyak hadir dalam kesehariannya tanpa memaksa. Kedua, aku akan membantu tugas-tugasnya ketika ia membutuhkan, tapi dengan cara yang tak membuatnya merasa dipaksa. Ketiga, aku akan menunjukkan konsistensi, perbuatan kecil setiap hari yang berarti. Tantangan datang cepat. Di sekolah, ternyata kelompok tugas Mega ada masalah. Proyek praktikum mereka rusak semalam sebelum presentasi. Mega pulang panik. Aku lihat matanya berkaca-kaca. Ia duduk di sofa dan menggenggam buku dengan erat. "Kamu mau cerita?" tanyaku. Ia menggeleng. "Nggak usah, Bu. Aku bisa urus." Aku lihat ia berusaha menutup rasa malu. Tidak ada yang menyadari, justru gosip membuatnya merasa tertekan. Aku tahu jika aku langsung menawar bantuan, ia akan menolak. Jadi aku memilih jalan lain. Malam itu, setelah Mega tidur, aku pergi ke ruang kerjaku dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Beberapa alat praktek sederhana, lem, dan bahan presentasi. Aku berkendara sendiri ke sekolah dengan alasan membeli sesuatu untuk acara komunitas. Di sekolah, aku menghubungi guru tata usaha yang kukenal lewat komunitas lokal, lalu membantu memperbaiki proyek Mega tanpa nama. Aku tidak ingin diberitahu. Keesokan paginya, ketika Mega hendak berangkat, ia menemukan proyek yang sudah rapi di ruang kelas. Ia terkejut. "Siapa yang bantu?" tanyanya pada teman-temannya. Tidak ada yang tahu. Ia pulang dengan ekspresi campur aduk. Lega, tetapi juga bingung. Malam itu ia datang ke dapur dan menatapku dari jauh. Aku sedang menata piring. Ia tidak berkata apa-apa. Matanya menatap panjang, seolah mencari jawaban. "Ada yang bantu?" kata Mega akhirnya pelan. "Aku senang proyeknya selesai," jawabku singkat. Ia mengangguk dan pergi. Ia belum percaya sepenuhnya, tapi ada garis baru di wajahnya, rasa ingin tahu. Itu cukup untukku. Rintangan lain muncul dari luar rumah. Beberapa tetangga bertanya pada Eko dengan nada penasaran, bahkan ada yang menyindir secara halus bahwa aku pasti mencari keuntungan. Eko merasa terganggu dan beberapa kali mengusulkan agar aku membongkar semuanya, mengatakan siapa aku sebenarnya agar gosip berhenti. Aku menggeleng. "Aku memilih sabar, Mas," kataku. "Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin Mega percaya tanpa paksaan." Eko ragu sejenak, lalu menggenggam tanganku. Sentuhannya menenangkan. "Kalau kamu yakin, aku dukung." Ada malam yang aku hampir lelah. Aku ingin berteriak pada semua yang menilai tanpa tahu. Namun setiap kali melihat wajah Mega yang masih muda dan rapuh, aku ingat tujuanku. Aku harus sabar. Kedekatanku dengan Eko juga diuji. Ada momen ketika ia ingin memelukku di teras, mungkin karena cemas. Aku menerima pelukan itu sesaat, lalu melepaskannya dengan senyum.
Kami saling berpegangan tangan di tengah malam itu. Sentuhan itu memberiku keberanian untuk terus bertahan. Aku belum menang. Banyak hal belum berubah. Tapi malam-malam kecil seperti ini, ketika aku diam memperhatikan Mega tidur, ketika aku menata makanan yang ia suka, ketika aku membantu tanpa pamrih, semua itu kubiarkan menumpuk menjadi bukti kelak. Hari itu aku tidur dengan tekad baru. Aku tidak akan membuka seluruh hidupku sekarang. Aku akan menunjukkan siapa aku melalui tindakan. Aku tahu jalannya tidak mudah. Namun aku siap melangkah, perlahan, demi sebuah hubungan yang benar-benar tulus. Beberapa hari setelah proyek Mega selesai, suasana rumah terlihat lebih tenang. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Masalah baru muncul dari arah yang sama sekali tidak kuduga. Siang itu, setelah pulang dari kantor komunitas, aku melihat Eko duduk di teras dengan wajah gelisah. Ia memegang ponselnya erat. Ketika aku menghampiri, ia langsung berdiri. "Kita ada masalah," katanya singkat. Aku menunggu penjelasannya. Tadi aku ditelepon guru BK-nya Mega. Katanya ada orang tua murid yang menyebarkan gosip baru. Mereka bilang kamu suka ikut campur urusan sekolah. Ada yang bilang kamu sengaja bantu proyek Mega supaya cari perhatian. Eko menghela napas panjang. Jadi seolah-olah kamu sok baik. Aku terdiam. Rasanya seperti ditikam dari belakang. Aku membantu diam-diam agar Mega tidak stres, tapi justru dipelintir jadi hal yang buruk. Orang-orang yang bahkan tidak mengenalku membuat penilaian seenaknya. Mega yang sedang di kamar mendengar percakapan kami. Ia keluar dan menatapku sebentar, lalu menatap ayahnya. "Aku dipanggil guru BK besok," katanya. "Nanti ibu ikut," jawab Eko. Mega melihatku. "Kamu juga ikut?" tanyanya pelan, tanpa nada menolak. "Hanya ragu." "Kalau kamu tidak keberatan," jawabku. Mega tidak menjawab. Ia masuk kembali ke kamarnya. Jawabannya sebenarnya jelas. Ia masih bingung, belum bisa menentukan sikap. Malam itu aku duduk lama di ruang tamu. Aku memikirkannya, apakah benar aku salah langkah? Aku hanya ingin membantu. Tapi membantu tanpa diketahui justru membuatku disalahpahami. Eko duduk di sebelahku. "Sejujurnya, aku juga kaget ada gosip sejauh itu," katanya. "Tapi kamu nggak salah. Mereka aja yang kebanyakan curiga." Aku mengangguk. Aku cuma takut Mega makin tertekan. "Kita hadapi sama-sama," kata Eko. Keesokan harinya, kami bertiga pergi ke sekolah. Mega berjalan paling depan, menjaga jarak seperti biasa. Aku tidak tersinggung. Aku paham ia sedang berusaha menata pikirannya. Di ruang BK, kami disambut Bu Rani, guru BK yang biasanya ramah. Hari itu wajahnya lebih serius. "Kami ingin meluruskan beberapa hal," kata Bu Rani. "Ada orang tua murid yang merasa keberatan karena ada pihak luar yang terlibat dalam tugas kelompok. Mereka bilang ini tidak adil." Aku menarik napas perlahan. Saya hanya membantu memperbaiki alat yang rusak, tidak mengubah isi proyeknya. Bu Rani mengangguk. "Saya mengerti. Tapi beberapa orang tua merasa itu seperti intervensi." Mega akhirnya bicara. "Bu, kelompok kami memang kesulitan. Kalau alatnya nggak dibenerin, kami nggak bisa presentasi. Saya yang salah karena nggak bilang sejak awal kalau saya butuh bantuan." Aku menatap Mega. Ia tidak membelaku secara langsung, tapi ia juga tidak menyalahkanku. Itu sudah lebih baik dari sebelumnya. Bu Rani lalu menatapku. "Ibu, saya sarankan kalau ingin membantu, sebaiknya beritahu kami dulu, supaya tidak terjadi salah paham." "Saya mengerti," jawabku. Pertemuan ditutup tanpa ketegangan, tapi aku merasa ada sesuatu yang berubah. Mega tidak menatapku dengan sinis seperti sebelumnya. Ia malah menatapku beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Saat perjalanan pulang, Mega duduk di kursi belakang. Aku bisa mendengar suaranya pelan. "Maaf kalau gara-gara aku jadi ada masalah," katanya tanpa menatap.
Aku menoleh sedikit. Bukan salah kamu. Mega tidak menjawab. Tapi dari caranya merapatkan tas di pangkuan, aku tahu ia sedang memikirkan banyak hal. Sore menjelang malam, masalah baru muncul. Kali ini dari lingkungan rumah. Tetangga depan rumah, Bu Mira, datang dengan ekspresi tidak bersahabat. "Ibu Yuli, saya cuma mau ingatkan," katanya tanpa basa-basi. "Di lingkungan sini, orang baru harus hati-hati. Jangan sampai kelihatannya baik, tapi bikin masalah di sekolah." Aku menatapnya. Saya tidak bermaksud begitu. Tapi yang dibicarakan orang sekarang begitu. Katanya lagi, sinis. Saya hanya menyampaikan. Ia kemudian pergi tanpa pamit. Aku berdiri mematung. Kata-katanya tidak kasar, tapi menusuk. Menghakimi tanpa mengetahui apapun. Eko keluar dan mendengarnya. Ia mengepalkan tangan, tapi aku menahan. "Tidak usah dibalas," kataku. Mega yang mengintip dari balik pintu terlihat gelisah. Tatapannya tidak seperti biasanya. Ada rasa bersalah di sana. Ada juga rasa ingin mengerti. Malam itu aku duduk di dapur sendirian. Aku berpikir lama. Ternyata membantu dengan niat baik pun bisa menimbulkan masalah. Tapi aku tidak menyesal. Karena yang kulihat hari ini bukan hanya gosip baru, tapi perubahan kecil pada Mega. Ia mulai melihat usahaku, sedikit demi sedikit. Dan itu cukup membuatku bertahan. Setelah banyak gosip yang beredar, aku sadar bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sekalipun aku bisa menahan diri, Mega tidak. Ia masih remaja, dan tekanan dari sekolah atau lingkungan sekitar bisa membuatnya stres. Aku ingin melindunginya, meskipun ia belum sepenuhnya menerimaku. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Aku duduk di meja makan sambil membuat daftar kecil berisi hal-hal yang harus kulakukan. Tujuan baruku sederhana, menghentikan gosip yang merugikan Mega dan keluargaku, lalu memperbaiki hubungan kami di rumah. Saat aku sedang menuliskan rencana itu, Eko masuk sambil meregangkan badan. "Bangun pagi sekali. Ada yang dipikirin?" Aku mau cari cara menghentikan gosip. Meganya sudah kelihatan makin terbebani. Eko duduk. "Mungkin kita bisa jelaskan ke pihak sekolah." "Aku ingin mulai dari lingkungan rumah dulu," jawabku, "termasuk orang-orang yang suka menyebar cerita yang tidak benar." Eko mengangguk. Meskipun dari wajahnya terlihat ia tidak terlalu setuju menghadapi tetangga secara langsung. "Kalau kamu butuh aku ikut, bilang saja." Siang harinya, aku menemui ketua RT. Awalnya aku ragu, tapi aku merasa ini langkah yang tepat. Aku ingin menjelaskan keadaan, bukan mengadu. "Bu Yuli, saya juga dengar sedikit tentang gosip itu," kata Pak RT ketika kami duduk di teras rumahnya. "Makanya saya senang ibu datang langsung. Aku hanya ingin meluruskan. Aku tidak pernah berniat ikut campur urusan sekolah. Aku hanya membantu anakku." Kata "anakku" keluar tanpa sengaja, tapi aku tidak menariknya kembali. Pak RT tersenyum kecil. "Saya tahu kok ibu bukan orang yang suka menonjol. Tapi ibu harus sabar. Orang kadang salah paham karena tidak mengenal. Boleh saya minta bantuan? Kalau ada yang menyebarkan gosip, tolong sampaikan bahwa itu tidak benar." Pak RT mengangguk. "Nanti saya bicarakan saat pertemuan warga minggu ini." Aku merasa sedikit lega. Satu langkah kecil, tapi berarti. Sesampainya di rumah, aku melihat Mega duduk di ruang tamu sambil membaca. Ketika aku lewat, ia menutup bukunya. "Kemarin, waktu ketemu guru BK, katanya pelan, makasih sudah nggak menyalahin aku." Aku terkejut. Tidak menyangka ia akan memulai percakapan. "Aku tidak pernah menyalahkanmu," jawabku. "Aku cuma ingin kamu nyaman." Mega mengangguk kecil. Ia seperti ingin bicara lebih banyak, tapi ragu. Lalu ia berdiri dan hendak pergi ke kamarnya. Namun sebelum ia masuk, ia berkata, "Bu, kalau ada apa-apa, bilang aku juga ya. Jangan ditanggung sendirian."
Itu pertama kalinya ia memanggilku, Bu, tanpa terpaksa. Hatiku hangat. Sore itu Eko mengajakku keluar sebentar untuk membeli barang rumah. Saat di parkiran supermarket, ia menggenggam tanganku. Kamu sudah berusaha keras. Terima kasih. Aku balas menggenggam tangan Eko. Aku hanya ingin kita baik-baik saja. Kami sempat berpelukan sebentar. Namun sebelum suasana menjadi terlalu mesra, kami memutuskan kembali ke mobil dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Kami tidak ingin membuat adegan yang tidak sesuai di tempat umum. Malam harinya, konflik kedua kembali menunjukkan tandanya. Saat aku menggoreng tahu, Mega mendadak berlari turun sambil membawa ponselnya. Bu, lihat ini. Aku mengeringkan tangan lalu melihat layar ponselnya. Ada unggahan di media sosial anonim khusus warga komplek. Tulisan itu berbunyi, ada ibu tiri kaya yang pura-pura baik. Katanya bantu anaknya, tapi sebenarnya ingin pamer kekayaan dan pengaruh. Hati-hati, banyak yang ketipu sama sikap manisnya. Aku membaca perlahan. Tidak ada nama yang disebut, tapi cirinya jelas mengarah kepadaku. Mega terlihat marah. Ini keterlaluan. Aku menghela napas. Tenang dulu. Nggak bisa tenang, Bu. Mereka ngomong seenaknya. Itu pertama kalinya Mega membelaku secara terbuka. Aku tersentuh, tapi juga khawatir. Aku tidak ingin ia ikut terbawa emosi. Kita hadapi pelan-pelan, kataku. Jangan terpancing. Mega diam, tapi wajahnya masih tegang. Eko turun dari tangga dan membaca unggahan itu juga. Ini sudah lewat batas, katanya. Siapapun yang bikin ini, berniat buruk. Malam itu kami bertiga duduk bersama di ruang keluarga. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, suasana terasa seperti keluarga sungguhan, walaupun masalah sedang besar. Aku memandang Mega dan Eko. Dalam hati aku yakin, aku harus menyelesaikan ini, demi mereka. Gosip itu harus dihentikan. Dan aku siap menghadapi siapapun yang membuatnya. Unggahan anonim tentangku terus dibicarakan warga. Setiap kali aku keluar rumah, meski hanya menyiram tanaman, aku bisa merasakan tatapan orang. Tidak ada yang terang-terangan memusuhi, tapi bisik-bisik kecil itu cukup membuat suasana menjadi tidak nyaman. Konflik yang awalnya hanya gosip sekolah kini sudah menyebar sampai ke lingkungan tempat tinggalku. Ini bukan masalah kecil lagi. Aku harus mengambil langkah yang lebih tegas. Pagi itu, Pak RT mengirim pesan. Bu Yuli, sepertinya saya tahu siapa yang menyebarkan unggahan itu. Kalau ibu bisa datang sore ini, kita bicarakan. Hatiku berdegup lebih cepat. Ini titik penting. Bisa jadi masalah besarnya akan terbuka. Aku sengaja tidak memberitahu Mega dulu. Ia sedang sekolah, dan aku tidak ingin ia terganggu saat belajar. Sore hari, aku berjalan ke rumah Pak RT dengan langkah mantap. Ia sudah menunggu di teras bersama istrinya. Ketika aku duduk, Pak RT langsung bicara. Saya sudah cek, dan akun anonim itu terhubung ke satu nomor. Nomor itu milik Bu Mira. Aku terdiam. Bu Mira, tetangga depan rumah yang selalu bersikap seolah tahu segalanya. Ia yang beberapa kali menyindirku. Aku tidak menyangka ia sampai membuat unggahan buruk seperti itu. Pak RT melanjutkan, saya nggak mau langsung menuduh tanpa pertemuan. Jadi saya ajak ibu bicara dulu. Aku mengangguk. Saya ingin menyelesaikan ini dengan kepala dingin. Tepat saat kami sedang berbicara, seseorang muncul dari balik pagar. Bu Mira. Wajahnya terkejut melihatku ada di sana. Oh, Ibu Yuli ada? Katanya dengan suara yang dibuat-buat tenang. Silakan duduk, Bu, kata Pak RT. Bu Mira duduk, tapi tidak menatapku. Pak RT membuka pembicaraan pelan. Bu, kami menemukan postingan anonim yang isinya mengarah pada Bu Yuli. Dari penelusuran, akun ini terhubung dengan nomor ibu. Bu Mira langsung membenarkan duduknya. Saya cuma ingin ngingetin warga lain.
biar nggak gampang ketipu sama orang baru. Ia menatapku dengan mata yang tidak bersalah sama sekali. Saya nggak bilang itu Ibu, kok. Kan saya cuma kasih informasi. Aku menatapnya tanpa mengangkat suara. Bu, tulisan itu membuat keluarga saya jadi bahan gunjingan. Mega juga terbebani. Loh, saya kan cuma nulis apa yang saya dengar, katanya enteng. Tapi yang Ibu tulis tidak benar. Ia memandangi kukunya lalu menjawab, ya kalau Ibu merasa keberatan, maaf. Tapi warga punya hak untuk saling mengingatkan. Jawaban itu membuat suasana semakin panas. Tapi aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingin marah. Bu, kataku pelan, saya pindah ke sini karena ingin hidup tenang. Bukan untuk pamer, bukan untuk cari perhatian. Saya hanya ingin diterima apa adanya. Bu Mira terdiam. Mungkin karena ia tidak menduga jawabanku selembut itu. Pak RT menengahi. Saya harap mulai sekarang tidak ada lagi postingan yang memicu salah paham. Lingkungan kita harus tetap rukun. Bu Mira mengangguk. Iya, saya hapus nanti. Pertemuan selesai, namun perasaanku masih campur aduk. Gosip sudah terlanjur menyebar. Sekalipun dihapus, banyak orang sudah membacanya. Saat aku pulang, Mega sudah berdiri di depan pagar. Ia tampak gelisah. Bu, aku dengar dari Bu Rini, katanya Ibu dipanggil Pak RT. Aku tersenyum lelah. Iya, tadi baru selesai. Mega mendekat. Bu, beneran orang depan rumah itu yang nyebarin? Iya, jawabku pelan. Mega mengepalkan tangan. Aku nggak ngerti kenapa orang bisa sejahat itu. Ada orang yang suka menilai sebelum mengenal, kataku. Yang penting kita tetap tenang. Mega mengangguk, tapi wajahnya masih tegang. Aku bakal jelasin ke teman-temanku. Biar mereka tahu Ibu nggak kayak yang digosipin. Aku menahan napas. Itu bukan permintaan. Itu keinginannya sendiri. Mega ingin membelaku. Sesuatu yang selama ini aku harapkan, akhirnya terjadi. Namun, ketika aku berpikir semuanya mulai membaik, panggilan telepon membuat semuanya kembali kacau. Guru BK menelepon Eko malam itu. Suaranya terdengar serius. Pak, kami perlu orang tua Mega datang besok pagi. Ada masalah baru yang lebih berat. Aku menatap Eko. Ia menatapku balik. Masalah apa lagi? Tanyaku. Eko menutup telepon perlahan. Katanya, ada video Mega yang disebarkan seseorang. Video itu membuat Mega terlihat seolah sedang memaki salah satu temannya. Aku langsung berdiri. Mega nggak mungkin begitu. Tapi videonya sudah beredar. Dadaku terasa sesak. Konflik sebelumnya belum selesai, kini muncul masalah baru. Dan kali ini masalah langsung menimpa Mega. Semua usaha kami untuk meredakan gosip gagal dalam sekejap. Kupikir gosip hanyalah masalah ringan, tapi ternyata ada orang yang benar-benar ingin menjatuhkan kami. Dan aku tahu, besok akan menjadi hari yang sangat berat. Pagi itu rumah terasa sunyi. Bahkan suara burung di luar seperti menghilang. Aku, Eko, dan Mega duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Mega menunduk sejak tadi, memegang sendok tanpa benar-benar makan. Mega, kataku pelan, kamu siap? Mega mengangguk kecil, tapi wajahnya jelas menunjukkan rasa takut yang ia sembunyikan. Kami berangkat ke sekolah. Sepanjang perjalanan, Mega hanya menatap keluar jendela. Ketika mobil berhenti di parkiran, Mega menarik napas panjang. Bu, Pak, kalian percaya aku, kan? Suaranya bergetar. Aku langsung menggenggam tangannya. Kami selalu percaya. Eko ikut mengangguk. Apapun yang terjadi, kamu nggak sendirian. Mega akhirnya turun dari mobil dengan langkah pelan. Di ruang BK, suasana sangat tegang. Bu Rani duduk sambil menatap selembar kertas. Dua guru lain juga hadir. Terima kasih sudah datang, kata Bu Rani. Kami ingin menjelaskan situasinya dengan jelas.
Ia membuka sebuah laptop dan memutar video berdurasi sekitar 10 detik. Video itu menampilkan Mega sedang berdiri di lorong sekolah. Di video itu, Mega terlihat seperti berkata kasar pada seorang temannya. Mega langsung gelisah. "Bu, itu nggak benar. Aku nggak ngomong apa-apa. Itu suaranya bukan dari aku." Aku memperhatikan videonya lagi. Mega memang ada di situ, tapi gerakan bibirnya tidak sama dengan suara yang terdengar. Seseorang telah mengeditnya. "Ini video editan," kataku tegas. Bu Rani mengangguk pelan. "Kami juga menduga begitu. Karena video ini dikirim lewat akun anonim, dan sudut pengambilan gambarnya mencurigakan." "Bu, tolong percaya aku," suara Mega pecah. "Saya percaya," jawab Bu Rani. Namun masalahnya belum selesai. Video itu sudah tersebar ke beberapa grup murid. Ada yang mulai mengomentari Mega. Beberapa menertawakan, beberapa menyalahkan. "Yang kami butuhkan sekarang," lanjut Bu Rani, "adalah klarifikasi resmi dari Mega dan orang tua." Eko menatap Mega. "Nak, kamu berani bicara?" Mega mengangguk, meski wajahnya memucat. Ia menatap semua guru dan berkata dengan suara pelan namun tegas. "Aku nggak ngomong begitu. Aku cuma lewat dan nggak bicara apapun. Kalau ada yang rekam, itu diambil tanpa izin. Dan suaranya, bukan suara aku." Aku bangga melihat keberaniannya. Setelah pertemuan, kami berjalan keluar dari ruang BK. Namun baru beberapa langkah, seorang murid berpapasan dengan Mega dan berkata pelan, "Ih, itu yang divideokan." Mega berhenti. Wajahnya memerah menahan perasaan. Aku mendekatinya dan menepuk bahunya. "Ayo." Kami melanjutkan langkah, tapi Mega menunduk sepanjang koridor. Di rumah, siang itu, kami duduk bertiga di ruang keluarga. Suasana hening beberapa menit, sampai akhirnya Mega berkata, "Bu, Pak, aku capek." Aku langsung menggenggam tangannya. "Capek nggak apa-apa, tapi jangan nyerah." Mega menggeleng. "Aku nggak ngerti kenapa mereka kayak gini terus. Apa salah aku?" Pertanyaannya membuatku terdiam. Mega tidak salah. Tapi lingkungan yang menilai tanpa tahu cerita seringkali menyakitkan. "Ada orang yang memang suka lihat orang lain terjatuh," jawabku, "tapi kita nggak akan biarkan kamu jatuh." "Aku mau tahu siapa yang bikin video itu," kata Mega. "Nanti kita cari sama-sama," sahut Eko. Aku mengangguk. Kita cari cara, tapi pelan-pelan. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang kerja kecilku. Aku memutar video itu berkali-kali. Aku mengamati pantulan cahaya, gerakan orang-orang di belakang, dan suara yang tidak sinkron. Ada satu hal yang menarik perhatianku. Bayangan seseorang yang merekam dari sudut kiri lorong. Rambutnya panjang dan memakai jaket krem. Aku ingat seseorang dengan ciri seperti itu. Seseorang yang pernah berbisik sinis ketika aku membantu proyek Mega. Seorang murid perempuan yang pernah terlihat tidak suka ketika Mega dipuji gurunya. Namanya Rara. Murid pintar yang sering merasa tersaingi Mega. Hatiku mulai mencurigai sesuatu. Jika benar Rara yang membuat video itu, maka konflik ini jauh lebih besar dari sekadar gosip warga. Ini bisa menghancurkan reputasi Mega di sekolah. Dan aku tahu, besok kami harus mengambil langkah besar. Langkah yang tidak bisa lagi ditunda. Pagi itu aku bangun dengan perasaan berbeda. Ada ketegangan, tapi juga tekad. Semua usaha kami sejauh ini gagal meredakan masalah. Gosip warga belum sepenuhnya hilang, postingan anonim masih muncul, dan kini video editan Mega mulai menyebar luas. Aku tahu kami sudah berada di titik kritis. Jika tidak mengambil langkah tegas sekarang, masa depan Mega bisa terganggu. Aku memutuskan melakukan hal yang belum pernah kulakukan sejak pindah ke lingkungan ini. Memperlihatkan sebagian identitasku dan kekuatan yang sebenarnya. Bukan untuk pamer, tapi untuk melindungi keluarga baruku. Aku datang ke sekolah bersama Eko dan Mega. Kami langsung menuju ruang kepala sekolah. Begitu kami masuk,
Kepala sekolah, Bu Laras, terlihat kaget. Bu Yuli, Pak Eko, kami sudah dengar tentang video itu. Kami turut prihatin. Aku mengangguk. Bu, saya ingin buka semua data yang saya punya. Tapi sebelum itu, saya ingin bicara secara jujur. Bu Laras mempersilakan kami duduk. Aku membuka tablet yang kubawa dan memutar ulang video editan Mega, lengkap dengan analisis sinkronisasi suara yang kubuat semalam. Ini sudah saya cek, kataku tenang. Gerakan bibir Mega tidak cocok dengan suara yang terdengar. Lalu ini, aku menunjuk bayangan orang yang merekam, adalah petunjuk paling jelas. Bu Laras menyipitkan mata. Seperti ada orang yang diam-diam mengambil gambar. Rambut panjang, jaket krem. Aku menatap Bu Laras. Dan saya yakin sekolah punya rekaman CCTV yang bisa memastikan. Bu Laras terdiam sejenak. Ada, tapi CCTV lorong itu hanya menyimpan rekaman 3 hari terakhir. Video ini muncul 2 hari lalu. Jawabku. Berarti masih ada. Setelah itu, Bu Laras memanggil petugas IT sekolah. Mereka memeriksa rekaman CCTV di komputernya. Tidak butuh waktu lama sampai nama yang selama ini kusangka benar akhirnya muncul di layar. Dalam rekaman itu terlihat jelas seorang siswi berdiri di sudut lorong, sambil memegang ponsel dengan posisi merekam. Siswi itu memang Rara. Mega yang duduk di sebelahku langsung kaget. Bu, itu dia. Rara, teman sekelasku. Petugas IT memutar ulang bagian ketika Rara menurunkan ponselnya. Wajahnya terlihat jelas. Bu Laras menghela napas berat. Ini, bukti kuat. Tapi kita harus memanggil Rara dan orang tuanya untuk konfirmasi. Aku mengangguk. Kami siap. Setengah jam kemudian, Rara dan ibunya datang ke ruang kepala sekolah. Begitu melihat Mega dan aku, wajah Rara langsung tegang. Ini tentang apa, Bu? Tanya ibunya. Bu Laras menunjukkan video CCTV. Rara langsung pucat. Itu bukan aku. Tapi suaranya bergetar dan tidak meyakinkan. Ibunya memandangnya tajam. Rara, jelaskan. Akhirnya Rara menangis. Aku cuma sebel sama Mega. Semua orang selalu bilang dia baik, dia pintar, aku cuma capek dibandingin terus. Mega terdiam. Tidak ada kemarahan. Justru lebih banyak rasa terkejut. Ibunya Rara menutup wajahnya. Astaga, Nak, kenapa kamu lakukan ini? Rara mulai sesenggukan. Aku gak bermaksud bikin masalah sebesar ini, aku cuma mau Mega merasa apa yang aku rasain. Aku menarik napas perlahan. Rasa kasihan sempat muncul, tapi aku tidak boleh lupa bahwa tindakan Rara hampir menghancurkan Mega. Rara, kataku pelan, kamu boleh cemburu. Itu manusiawi. Tapi menyebarkan video bohong, itu menyakiti orang lain. Rara mengangguk sambil menangis. Maaf, aku salah, aku janji gak akan ulang lagi. Bu Laras menambahkan, kami akan memberikan sanksi sesuai aturan sekolah. Tapi yang lebih penting, kamu harus meminta maaf secara resmi kepada Mega dan keluarganya. Rara menatap Mega. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Mega mengangguk pelan. Aku maafin, tapi tolong jangan gitu lagi. Jawaban itu membuatku lega. Mega memilih memaafkan, bukan membalas. Saat pertemuan selesai dan kami keluar dari ruang kepala sekolah, Mega menggenggam tanganku. Bu, makasih. Kalau bukan karena ibu, semuanya gak akan kebuka. Aku menatapnya. Bu cuma ingin kamu aman. Mega tersenyum, senyum hangat yang jarang muncul. Namun sebelum kami masuk ke mobil, ponselku berbunyi. Pesan dari Pak RT. Bu Yuli, saya perlu bicara penting. Ada informasi baru soal akun anonim itu. Sepertinya bukan cuma Bu Mira yang terlibat. Aku langsung berhenti berjalan. Eko menatapku. Ada apa? Aku menunjukkan pesannya. Mega ikut membaca, dan wajahnya kembali tegang. Aku tersadar. Konflik Mega mungkin sudah selesai.
Tapi konflik tentang gosip warga dan orang yang berusaha merusak nama baikku belum berakhir. Dan sepertinya kali ini lebih besar dari yang kubayangkan. Pesan Pak RT tadi benar. Unggahan anonim itu ternyata dijalankan oleh beberapa akun, bukan hanya Bu Mira. Ada akun lain yang dibuat oleh anak dari seorang mantan karyawan sekolah, dan ada pula akun yang dikelola berantai oleh beberapa orang yang merasa iri. Informasi itu membuat masalah jadi lebih besar dan lebih rumit. Ketika aku membaca pesan itu, aku tahu satu hal jelas. Kalau cara perlahan tidak cukup, aku harus melakukan sesuatu yang lebih tegas. Pilihan itu berat. Selama ini aku memilih diam dan menunggu waktu menyelesaikan segalanya. Tapi Mega sudah lelah. Aku melihatnya jadi sering murung. Itu membuat aku tidak tega lagi. Maka aku ambil keputusan yang susah. Aku akan membuka sebagian diriku ke publik lingkungan ini. Bukan untuk menunjukkan kekayaan, tapi untuk menghentikan kebohongan supaya Mega dan Eko bisa tenang. Itu pilihan terbesar yang kubuat sejak pindah ke sini. Aku bicara pada Eko dan Mega dulu. Mereka terkejut, tapi mendukung. Eko memegang tanganku lama, menatapku penuh percaya. Mega menatapku dengan mata yang masih ragu namun mulai percaya. "Kamu yakin, Bu?" tanya Mega. "Aku yakin. Ini demi kalian," jawabku. "Kami mengatur pertemuan warga yang dimediasi Pak RT. Aku minta 3 hal. Pertemuan warga, klarifikasi di sekolah, dan agar pihak sekolah menindaklanjuti penyebar video." Pak RT setuju membantu. Aku juga minta Bu Laras untuk hadir agar segala bukti bisa dibahas. Hari pertemuan tiba. Banyak warga datang. Aku berdiri di hadapan mereka semua dengan dada berdebar. Ini saat aku harus jujur. "Aku Yuli, aku memulai." Suaraku tenang walau bergetar sedikit. "Aku tinggal di sini karena aku ingin hidup sederhana. Saya juga pemilik usaha hotel, tapi saya memilih hidup seperti ini karena saya ingin keluarga. Saya bukan datang untuk cari keuntungan di rumah ini." Aku menunjukkan beberapa bukti, surat yang menandakan aku punya usaha, foto-foto kegiatan sosial yang pernah aku bantu tanpa pamrih, dan analisis video yang menunjukkan video itu editan. Aku tidak pamer nomor rekening atau jumlah aset. Aku hanya ingin warga tahu bahwa klaim yang mereka sebar itu tidak benar. Ada bisik-bisik di ruangan. Beberapa wajah berubah, ada yang cemas, ada yang malu. Aku terus bicara sampai semua sudah jelas. Lalu aku jelaskan temuan Pak RT soal akun-akun anonim dan minta pihak yang merasa ikut terlibat berdiri dan meminta maaf. Itu momen sulit. Beberapa orang menunduk, termasuk Bu Mira. Ia tidak langsung mengangkat wajah. "Aku menyesal telah ikut menulis hal yang tidak pasti," kata Bu Mira pelan. "Maafkan saya." Rara juga datang bersama ibunya. Ia berdiri di ujung ruangan, wajahnya merah. Ketika aku menatapnya, ia berjalan maju, menunduk, dan berkata, "Mega, maafkan aku. Aku salah dan menyesal." Mega menatap Rara lama. Aku bisa melihat pergulatan di wajahnya. Setelah beberapa detik, Mega mengangguk pelan. "Aku maafkan, Rara, tapi tolong jangan ulangi lagi." Ruangan berubah tenang. Banyak warga mendekat dan meminta penjelasan. Aku jawab satu persatu. Aku juga menawarkan program kecil. Aku siap membantu sekolah menyediakan ruang praktek dan bimbingan untuk semua murid agar persaingan tidak jadi masalah. Ini bukan bentuk pamer. Ini langkah supaya masalah yang memicu iri hati tidak terjadi lagi. Setelah pertemuan, beberapa tetangga menghampiri dan bilang mereka menyesal ikut menyebar tanpa cek fakta. Eko memelukku sebentar. Mega datang dan menggenggam tanganku. Saat itu aku merasa lega sekaligus lelah. Keputusan membuka sebagian diriku terasa berat. Aku kehilangan rasa aman karena privasi sedikit terbuka. Namun yang kuterima seketika adalah ketenangan di wajah anak yang kukasihi. Mega tersenyum kecil, dan itu sudah cukup. Malamnya, kami bertiga duduk di teras. Eko memegang tangan kami bergantian. Mega memeluk aku sebentar, lalu melepasnya cepat karena malu. Aku tersenyum.
Sentuhan itu sederhana, tapi penuh makna. Pilihan besar itu tidak menyelesaikan semua luka dalam semalam. Tapi itu membuka jalan untuk memperbaiki. Aku memilih demi keluarga, dan keluarga memilih untuk berjalan bersamaku. Besok aku akan mulai program bantuan di sekolah. Aku akan bekerja keras memperbaiki apa yang rusak. Ini bukan soal uang atau posisi. Ini soal rumah yang tenang. Aku tidur malam itu dengan hati sedikit lebih ringan. Perjuangan belum selesai sepenuhnya. Tapi untuk pertama kali dalam beberapa minggu, aku merasakan ada harapan nyata. Setelah pertemuan warga itu, suasana lingkungan berubah pelan-pelan. Orang-orang yang dulu menghindar sekarang mulai menyapa. Beberapa ibu yang sebelumnya hanya menatap dari jauh kini mencoba mengajak ngobrol. Rasanya aneh, tapi aku menerimanya. Yang terpenting bagiku adalah Mega terlihat lebih ceria. Pagi itu, Mega berangkat sekolah sambil tersenyum. Itu pertama kalinya sejak kejadian video itu. Aku melihatnya dari teras bersama Eko. Ia menoleh dan melambaikan tangan. Kami membalas lambaian itu bersama-sama. Sepertinya dia sudah mulai pulih, kata Eko. Ya, jawabku pelan. Aku lega melihatnya begitu. Eko kemudian mendekat, menggenggam tanganku. Kami berdiri dekat, tanpa berkata banyak. Aku merasakan rasa aman yang selama ini hilang perlahan kembali. Di sekolah, kegiatan yang kuusulkan langsung direspons positif. Aku membawa beberapa perlengkapan untuk kegiatan praktek belajar. Semua murid bebas ikut. Aku ingin suasana sekolah jadi tempat belajar yang sehat, bukan tempat persaingan berlebihan. Bu Laras menyambutku di depan kantor. Bu Yuli, terima kasih sudah mau bantu. Anak-anak jadi sangat antusias. Aku tersenyum. Saya cuma ingin Mega dan teman-temannya belajar tanpa tegang. Saat kegiatan dimulai, aku melihat Mega duduk berkelompok dengan teman-temannya. Ia tertawa kecil saat mencoba tugas merapikan barang-barang praktek. Rara duduk tidak jauh darinya. Sesekali mereka saling menatap canggung, tapi tidak bermusuhan. Itu perkembangan yang bagus. Melihat Mega begitu, mataku sedikit berkaca. Aku merasa usaha yang kulakukan tidak sia-sia. Sore hari, Pak RT datang ke rumah membawa beberapa berkas. Bu Yuli, ini laporan dari sekolah dan laporan warga. Sepertinya masalah sudah mulai mereda, katanya. Syukurlah, jawabku sambil menarik napas lega. Pak RT lalu menambahkan, dan beberapa warga ingin meminta maaf secara langsung. Mereka tidak datang ke pertemuan kemarin karena malu. Mereka titip salam. Aku mengangguk. Tidak apa-apa. Yang penting mereka tidak mengulanginya lagi. Setelah Pak RT pulang, aku duduk di ruang tamu bersama Eko. Mega sudah tidur lebih cepat karena lelah setelah kegiatan di sekolah. Eko mendekat dan memelukku perlahan. Kamu hebat, Yul. Kamu sudah melewati hal berat untuk kami. Aku membalas pelukannya sebentar lalu melepaskannya pelan. Aku hanya ingin keluarga ini aman. Kami duduk berdampingan sambil memegang tangan masing-masing. Tidak ada kalimat panjang. Suasananya tenang. Malam itu, aku mendapat pesan dari orang yang tidak kusangka. Bu Mira. Bu Yuli, saya ingin minta maaf sekali lagi. Saya sudah bicara ke beberapa ibu dan menjelaskan bahwa saya ikut-ikutan tanpa tahu yang sebenarnya. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya memperbaiki diri. Aku membalas. Terima kasih sudah mencoba memperbaiki, Bu. Saya hargai itu. Setelah pesan terkirim, aku menutup ponsel dan menarik napas panjang. Rasanya seperti beban yang lama menempel akhirnya terangkat. Beberapa hari berikutnya, semuanya benar-benar berubah menjadi lebih baik. Mega kembali semangat belajar. Ia sering bercerita panjang lebar tentang kegiatan praktek. Rara sering ikut dalam ceritanya, dan Mega sudah bisa menyebut nama itu tanpa menegang. Di rumah, aku, Eko, dan Mega mulai makan bersama dengan suasana ringan. Kami sering tertawa karena hal sepele. Eko juga mulai bisa pulang lebih cepat, sehingga kami punya waktu keluarga yang hangat.
Suatu sore, Mega memelukku dari belakang saat aku sedang merapikan meja makan. "Bu, terima kasih ya. Kalau ibu nggak ambil langkah besar itu, aku mungkin masih sedih." Aku menoleh dan tersenyum. "Ibu cuma pengin kamu bahagia." Mega tersenyum lebar. Kami berpelukan sebentar sebelum ia lari kecil ke kamarnya. Momen sederhana itu membuatku semakin yakin bahwa pilihan terakhir yang kuambil memang benar. Aku sudah membuka sebagian privasiku, tapi sebagai gantinya aku mendapatkan kembali ketenangan keluarga. Aku menatap Eko yang sedang membaca majalah sambil tersenyum kecil. Keluarga kecilku akhirnya kembali utuh. Dan besok, aku siap menata masa depan kami dengan lebih kuat. Beberapa minggu setelah semua masalah mereda, hidup kami benar-benar kembali normal. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan tenang. Tidak ada lagi bisik-bisik tetangga, tidak ada tatapan sinis, tidak ada pesan anonim yang mengganggu. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, Mega datang sambil tersenyum lebar. "Ibu, aku dapat nilai bagus dari tugas kelompok kemarin," katanya bangga. "Wah, hebat." Aku langsung memeluknya sebentar. "Kamu kerja keras." Mega tertawa kecil. "Teman-teman juga banyak bantu. Rara juga minta maaf lagi. Kayaknya kami sudah baikan." Aku mengangguk puas. Ibu senang dengarnya. Hubungan Mega dengan teman-temannya bisa membaik adalah tanda bahwa ia mulai aman secara emosional. Bagiku itu yang terpenting. Karena itu juga alasan kenapa aku pindah ke lingkungan ini, agar Mega bisa tumbuh tanpa tekanan besar. Siang itu, aku duduk di teras sambil minum teh. Aku memandang jalan depan rumah yang tenang. Sesekali ada anak kecil bersepeda, beberapa ibu lewat sambil membawa belanjaan. Suasana sederhana seperti ini yang dulu selalu kuimpikan. Eko ikut duduk di sebelahku. "Kelihatannya kamu tenang sekali," katanya. "Ya. Untuk pertama kalinya aku merasa rumah ini benar-benar rumah." Eko mengangguk. Ia meraih tanganku. "Aku bersyukur kamu memilih tinggal bersama kami. Kamu bisa saja tetap hidup di kota besar dengan semua fasilitas itu." Aku tersenyum kecil. Semua itu tidak ada artinya kalau aku tidak punya keluarga yang dekat denganku. Eko menatapku lama. "Aku janji, kita jaga keluarga ini sama-sama." Aku mengangguk, merasa hangat mendengar itu. Sore hari, Pak RT datang membawa kue dari istrinya. Katanya, hadiah kecil karena aku sudah membantu membuat warga lebih kompak lagi. Aku menyambutnya di teras. "Terima kasih, Pak. Beneran gak perlu repot." Pak RT tertawa pelan. "Bu Yuli, justru kami yang banyak dibantu. Anak-anak sekolah juga jadi lebih semangat. Semoga ibu betah tinggal di sini." "Insya Allah betah, Pak," jawabku. Setelah Pak RT pulang, aku membawa kue itu ke meja makan. Mega langsung mencicipi potongan kecil sambil berkata, "Enak, Bu. Ini juga buat kita kan?" "Tentu," jawabku sambil tertawa. Melihat Mega bisa bercanda seperti ini membuat hatiku lega. Anak itu sudah melalui banyak tekanan. Ia berusaha kuat, tapi ternyata ia sangat membutuhkan sosok ibu yang hadir dan mendukungnya. Aku bersyukur bisa jadi orang itu. Malam hari, aku dan Eko menonton televisi bersama di ruang tengah. Mega sudah tidur karena besok ia harus bangun pagi untuk sekolah. Eko berkata perlahan, "Yul, apa kamu yakin keputusan membuka sedikit privasimu itu tidak membuatmu menyesal?" Aku menarik napas sebentar sebelum menjawab. Awalnya aku ragu. Tapi sekarang aku tahu satu hal, menjaga keluarga lebih penting daripada menjaga gengsi. Eko mengangguk. "Aku bangga sama kamu." Ia memelukku pelan. Aku balas memeluknya sebentar sebelum kami kembali duduk tenang. Malam semakin larut. Setelah semua lampu luar kumatikan, aku berdiri di tengah ruang keluarga. Ruangan itu sederhana, tapi terasa hangat. Tidak seperti rumah besarku di kota yang selalu ramai tamu dan pegawai. Rumah ini kecil, tapi dipenuhi rasa saling percaya. Aku berjalan menuju kamar Mega. Pintu sedikit terbuka.
Mega tidur dengan posisi menyamping sambil memeluk bantal. Wajahnya terlihat damai. Aku berbisik pelan, kita sudah melewati banyak hal ya, Mega. Kupandangi sebentar wajah putri tiriku itu. Aku tersenyum dan menutup pintu perlahan. Saat kembali ke kamarku, aku merasa ada kesimpulan besar yang muncul dalam pikiranku. Bahwa kekayaan bukan diukur dari rumah besar atau jumlah hotel yang kumiliki. Tapi dari seberapa hangat orang-orang yang tinggal di sekitarku. Dari seberapa kuat hubungan keluarga yang kami jaga. Dari seberapa damai hati kami saat malam tiba. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, hatiku benar-benar damai. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian itu semua. Rumah kecil kami kembali penuh rutinitas yang tenang. Pagi hari, aku masak sarapan, Mega bersiap sekolah, dan Eko menyiapkan motornya sebelum berangkat kerja. Semua berjalan seperti keluarga pada umumnya. Hari ini, Mega mendapatkan penghargaan kecil di sekolah. Ia terpilih sebagai salah satu siswi dengan perkembangan sikap terbaik. Ketika pulang, ia berlari kecil ke rumah sambil membawa piagamnya. "Bu, aku dapat ini," serunya sambil menunjukkan kertas penghargaan. Aku memeluknya erat. "Ibu bangga sekali sama kamu." Mega tersenyum bahagia. "Aku bisa seperti ini karena ibu gak pernah lelah bantu aku." Kalimat itu membuat dadaku hangat. Dulu Mega hampir tidak mau mengajakku bicara, tapi sekarang ia bisa memelukku tanpa ragu. Itu adalah perubahan terbesar yang tidak pernah kubayangkan. Sore itu, aku menjemur pakaian di halaman belakang. Matahari hangat dan angin sejuk. Mega keluar membawa 2 gelas teh dingin. "Ibu haus enggak? Aku buatin minum," katanya sambil menyodorkan 1 gelas. "Terima kasih, Mega," jawabku. Kami duduk di bangku kayu belakang rumah. Mega menatap pohon mangga sambil berbicara pelan. "Bu, kalau aku gede nanti, aku pengen tetap bisa bikin kamu bangga." Aku menoleh padanya. "Mega, kamu tidak harus melakukan hal besar untuk bikin ibu bangga. Selama kamu tumbuh jadi anak baik, jujur, dan punya hati yang kuat, ibu sudah bangga." Mega mengangguk. Ia meletakkan kepalanya di bahuku. Kami duduk begitu cukup lama tanpa banyak bicara. Malam itu, aku dan Eko duduk bersama di teras. Lampu kuning yang sedikit redup membuat suasana terasa nyaman. "Kamu tahu, Yul," kata Eko, "dulu aku takut kamu bakal merasa menyesal menikah denganku. Aku bukan siapa-siapa. Kamu punya bisnis besar, nama besar." Aku tersenyum tipis. "Semua itu tidak penting. Aku tidak butuh gedung tinggi kalau keluarga kecil ini lebih berarti buatku." Eko menatapku lama, lalu menggenggam tanganku. Kami diam sejenak. Ada momen kehangatan yang hampir mengarah terlalu dekat, tapi aku segera berdiri dan berkata, "Aku ambilkan minum ya." Eko tertawa. Iya, kamu memang selalu begitu." Kami tertawa bersama. Setelah masuk rumah, aku mengambil album foto kecil yang mulai kami isi sebulan terakhir. Ada foto kami di acara sekolah Mega, foto makan malam sederhana, foto Mega tertawa saat ulang tahunnya. Album itu sederhana, tapi aku sadar, hidup bahagia memang tidak butuh kemewahan. Kebahagiaan datang dari siapa yang ada di sekitarmu, bukan dari berapa banyak barang yang kamu punya. Beberapa hari kemudian, sekolah Mega mengadakan pertemuan orang tua murid. Kali ini, suasananya berbeda. Banyak orang tua menyapaku dengan ramah. Bahkan Bu Mira mendekat dan memberi salam terlebih dulu. "Bu Yuli, saya benar-benar minta maaf atas kejadian dulu," katanya. Aku menjawab dengan tenang, "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting kita semua sudah belajar dari itu." Ia tersenyum lega. "Iya, saya banyak belajar dari cara ibu menyelesaikan masalah." Aku mengangguk. Itu membuatku sadar bahwa kadang cara kita menghadapi masalah bukan hanya menyelesaikan persoalan sendiri, tapi juga memberikan contoh bagi orang lain. Setelah pertemuan itu, aku berjalan bersama Mega ke parkiran. Ia menggenggam tanganku. "Bu, kayaknya ibu udah jadi terkenal di sekolah."
katanya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa. Aduh, ibu nggak mau terkenal. Ibu cuma mau kamu bahagia. Mega menatapku dengan senyum yang tulus. Aku sudah bahagia, Bu. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Itu lebih dari cukup. Malam terakhir sebelum cerita ini berakhir, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup, rumah tenang, dan jam dinding berdetak pelan. Aku memikirkan semua yang sudah kami lalui. Salah paham, kesalahpahaman warga, tekanan di sekolah, dan kecemasan Mega. Semua itu membuatku sadar satu hal penting. Menjadi ibu tiri bukan tentang menggantikan posisi orang lain. Bukan juga tentang membuat semua orang menyukai kita. Menjadi ibu tiri adalah tentang hadir, mendengar, dan bertahan. Tentang membuktikan lewat tindakan, bukan kata-kata. Dan pada akhirnya, aku menemukan keluarga yang menerimaku apa adanya. Aku, Miss Yuli yang dulu hidup di dunia bisnis penuh hiruk-pikuk, kini duduk di rumah kecil yang sunyi namun hangat. Tempat di mana Mega memanggilku, Ibu, dengan rasa percaya. Inilah kebahagiaanku. Inilah akhir dari perjalanan panjang kami. Dan juga, awal dari kehidupan baru yang lebih kuat.